saya juga ingin minta maaf, yaitu kepada seluruh tokoh, baik ulama. Kalau sampai hari ini saya belum bisa bersilaturahim untuk keliling, menemui, menjumpai para tokoh, karena memang saya masih dalam observasi untuk menjaga daripada kesehatan saya dan keluarga atas saran tim medis. Gitu. Jadi menurut tim medis, pada saat kita menghadapi penumpukan manusia, baik di bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung, kita sudah berkali-kali menyampaikan, jaga protokol kesehatan, jaga protokol kesehatan. Tapi gimana ya, antusias umat ini, subhanallah, sampai ribuan laskar nggak mampu mencegah. Padahal ribuan laskar sudah disiapkan. Akhirnya mereka yang bersalaman, mereka yang berusaha untuk peluk dan lain sebagainya. Nah, akhirnya tim medis menyarankan ini bukan persoalan COVID atau tidak COVID, baik COVID ataupun tidak COVID, dalam suasana yang sudah crowded seperti itu, ya seharusnya memang mengkarantina diri, atau mengisolasi diri, walaupun tidak COVID sekalipun. Tetap untuk pemulihan, untuk menjaga. Nah, kemudian atas saran mereka juga nanti secara berkala ya diperiksa, diperiksa dengan rapid test, diperiksa dengan swab antigen, diperiksa juga dengan swab PCR dan lain sebagainya. Jadi saya serahkan kepada tim medis. Jadi silakan diperiksa sebaik-baiknya dan seterusnya. Maka itu saya minta maaf kepada para alim ulama, para kiai yang datang ke rumah saya. Kita di sini juga memperlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, jadi di pintu gerbang itu kita sediakan ada rapid test, ada swab antigen. Jadi kalau ada tamu-tamu siapapun dia tanpa terkecuali, kita periksa dengan rapid test atau kita periksa dengan swab antigen yang hasilnya kan lebih cepat. Nah, kalau memang mereka negatif, ya kita persilakan masuk. Nah, dengan tetap menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan, kita bisa ngobrol, tapi dalam jumlah yang sangat dibatasi. Nah, kalau memang dalam pemeriksaan tadi ada yang positif, ya langsung kita arahkan di medis, baik ke Hilal Merah Indonesia FEI, Hilmi, atau ke Mercy, atau juga ke rujukan pemerintah kalau mungkin konsentrasi COVID-nya agak tinggi. Nah, jadi langsung kita arahkan. Nah, artinya ini tetap akan kita jaga. Nah, makanya saya minta maaf kepada semua masyarakat kalau dalam kerumunan di bandara, di Petamburan, di Tebet, di Megamendung terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali, karena antusiasnya. Nah, maka itu saya langsung dengan kawan-kawan di DPP FPI semenjak kejadian itu kita stop. Nah, tidak ada lagi kerumunan, bahkan seluruh rencana jadwal ke luar kota, ke daerah kita stop sampai pandemi ini berakhir. Nah, jadi kita harus hormati protokol kesehatan itu buat semua. Itu termasuk akhlak juga yang mesti kita jaga. Nah, jadi saya serukan kepada seluruh bangsa Indonesia agar kita mendapat keberkahan dari Allah, wabah ini segera selesai. Ayo sama-sama kita ikut protokol kesehatan. Jaga jarak, sering-sering cuci tangan, apalagi kalau bisa berwudu nih bagi umat Islam. Dawamul wudu, kemudian pakai masker, pakai face shield. Nah, kemudian hindarkan segala bentuk kerumunan. Saya ajak semua, ayo mari sama-sama dengan semangat revolusi akhlak, bagaimana kita menanggulangi pandemi ini agar bisa yaitu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya yang paling penting bagaimana wabah ini diangkat, ya tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Banyak istighfar. Nah, bisa jadi wabah yang terjadi ini kan peringatan dari Allah. Nah, karena itu kita taubat, kita kembali ke jalan Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, jadi ini yang saya sampaikan. Jadi terima kasih Habib Muhsin bin Zaid Al-Abbas. Itu di samping saya, beliau adalah Imam FPI DKI Jakarta yang luar biasa, punya semangat yaitu untuk revolusi akhlak yang begitu tinggi. Menantu saya Habib Muhammad Hanif Al-Abbas yang telah setia dari awal saya pulang sampai sekarang, selalu menemani, dan beliau selalu mengingatkan saya soal protokol kesehatan ini. Kadang-kadang gitu nih orang tua suka lupa lala, ada anak muda yang ingetin. Nah, terima kasih banyak semua, terima kasih banyak.
Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf kalau dalam kerumunan tadi buat keresahan atau membuat ada pihak-pihak yang tidak nyaman atau apa namanya kita melakukan pelanggaran. Nah, itu di luar keinginan, tanpa kesengajaan, dan itu memang antusias umat, rindu, cinta. Nah, dan makanya pada saat Pak Anies Baswedan ya melalui apa namanya melalui dinasnya, nah itu menyampaikan adanya pelanggaran dan harus bayar denda, ya kita terima. Ya kita kalau memang salah, ya salah harus bayar denda. Ya nggak usah berdebat, kita bayar denda. Nah itu sudah kita sampaikan. Dan untuk Pak Anies Baswedan, kita doakan agar beliau cepat sehat walafiat. Amin ya Allah. Dan juga Bapak Wakil Gubernurnya, agar beliau segera bisa tugas kembali seperti biasa. Amin ya Allah. Biar Jakarta ini menjadi Jakarta yang thayyibah. Begitu juga seluruh gubernur di Indonesia. Selamat bekerja. Ayo sama-sama kita jaga protokol kesehatan. Hindarkan kerumunan. Kerumunan apa saja? Kerumunan pilkada, kerumunan maulid, kerumunan haul, kerumunan apa lagi? Rekaat. Kerumunan apa saja kita hindarkan, kita jaga, kita dukung upaya ulama dan upaya umaro bagaimana secepatnya kita keluar dari pandemi ini. Amin ya Allah. Itu saja. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairal jazaa. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan dan kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.